Kita coba sekarang pelajaran IPA modul yang 12 ya. 12. Unit pertamanya adalah muatan listrik statis ya. Jadi ini adalah listrik yang sangat kecil ya, mungkin kalian nggak bisa merasakan ya. Contoh misalnya, kalau misalnya kalian mau coba di rumah boleh. Modul 13 Pak, listrik sehari-hari ini ke 12. Boleh. Reproduksi pada makhluk hidup Yang 12 mah reproduksi pada makhluk hidup, ini modul tema 12. Modul 13 ya. 13 ya. Listrik dalam Sampai bulan 17 kan? sampai 16 Pak, dari 12 sampai ke 16. Jadi yang 12 itu reproduksi pada manusia yang tapi itu untuk M13 tapi di dia IPA X12 gitu kan, X12 itu kan mulai 12 bener gak sih? Ya kan 12 ya kan Satu-satu. X11 itu teh 12 kan? Tapi di sini teh M13 B IPA X11 Jadi kita ada modul sebenarnya dulu ya. Yang listrik dalam dibaca. Ya, modul 13 dulu ya. yang 13 nya yang mana Pak? Yang listrik. listrik dalam kehidupan Oke. sehari-hari. Ya. Jadi untuk menjelaskan sebuah muatan listrik statis itu mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat ya. Contohnya, jadi listrik itu pertama kali sebelum kalian bisa melihat listrik yang tegangan tinggi kan itu, atau listrik yang memang bisa dirasakan. Nah, sebelumnya ada muatan listrik yang itu kecil banget, dan itu pertama kali ditemukan. Jadi kurang lebih sekitar tahun 600 sebelum Masehi ya, itu ditemukan oleh namanya Thales ya. Thales of Miletus itu adalah penemu listrik pertama, itu orang Yunani. Sederhananya bisa kalian coba di rumah ya. Ambil kertas, kemudian sobek-sobek kecil, nah sampai nanti itu. Kemudian ambil mistarnya yang dari plastik ya. Kemudian gosok-gosok rambut. Gosok-gosok rambut ya, misalnya gosok-gosok rambut. Setelah itu kemudian dekatkan ke kertas-kertas kecil, maka dia akan loncat-loncat. Nah, itu terjadi muatan listrik. Nah, statis karena kecil. Ya, kalian bisa di rumah coba. Itu bukan sihir, bukan. Jadi secara ilmiah bahwa ketika mistar itu digosokkan ke rambut, maka ada yang berpindah. Elektron itu berpindah dari rambut ke mistar, sehingga mistarnya jadi muatan positif. Muatan positif itu bisa menarik muatan negatif, gitu kan? Nah, jadi muatan negatifnya berada di kertas, muatan positifnya berada di mistar. Ketika didekatkan, maka dia akan loncat-loncat, bahkan mungkin nempel. Nah, itu salah satu contoh bahwa ternyata muatan listrik statis itu ada, gitu kan? Itu bukan sih, bukan. Nah, dulu itu jadi pertama kali ditemukannya oleh Thales ya. Thales itu bangsa Yunani. Nah, kalau misalnya mungkin kalau lebih ilmiah lagi gitu. Lebih ilmiah lagi bahwa semua benda itu tersusun dari atom-atom. Dulu pertama kali ditemukan atom itu adalah partikel yang terkecil, yang paling kecil sekali, dan mungkin kalian nggak bisa lihat. Jadi kalau misalnya
ada sebuah logam sebesar ini, segini. Kalau dihitung dengan Avogadro, dengan situ kimia, maka ini terkandung kurang lebih bisa sampai 7 miliar atom. Sedikitnya, karena saking kecilnya. Nah, dulu pertama kali ditemukan itu atom itu adalah partikel terkecil. Tapi kemudian ke abad ke-18 tapi kemudian abad ke-18 ditemukan oleh Chadwick itu ternyata atom itu bukan partikel terkecil. Atom itu terdiri atas 3 bagian, ya. Atom aja sudah kecil, apalagi partikel penyusunnya. Nah, partikel penyusunnya itu terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama ada yang disebut dengan inti atom. Inti atom. Bagian kedua ada yang disebut dengan elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, inti atom sendiri oleh Chadwick itu dijelaskan ternyata itu terdiri dari 2 unsur atau 2 partikel, yaitu disebut dengan proton dan disebut dengan neutron. Nah, dikelilingi oleh elektron. Nah, di situ elektron itu mengelilingi inti atom. Kenapa begitu? Karena di situ ada muatan bahwa inti atom itu mengandung muatan positif. Nah, sehingga si elektronnya ini dia berkeliling di inti atom karena tertarik oleh muatan positif. Dan sampai hari ini pun itu terjadi. Nah, kalau di dalam ilmu biologi kan itu ya. Kalau di dalam ilmu biologi bahwa yang hidup itu cuma 3 ya. 1 manusia, yang kedua hewan ya atau binatang, yang ketiga tumbuhan. Selain itu bukan sebut makhluk hidup kan. Nah, tetapi ternyata di ilmu fisika semua benda itu hidup. Kalau sekarang misalnya gini, logam yang kalian duduki itu, kalau misalnya itu mati, ambruk sekaligus. Tapi kemudian karena itu saking kuatnya tarikan antara atom, antara partikel elektron dengan partikel protonnya, sehingga itu terbentuklah sebuah atom dan itu berkeliling terus elektronnya. Jadi kalau misalnya kita coba gambarkan, nah, misalnya ini adalah proton, tandanya adalah positif karena dia bermuatan positif ya. Nah, itu biasanya di sini ada proton, di sini ada proton, di sini ada neutron. Jadi ini disebutnya adalah proton, dan ini adalah neutron. Neutron itu tidak ada muatan. Nih, kemudian dia berkeliling tuh. Nah, berkeliling. Di sini ada disebut dengan elektron. Ya, elektron itu bermuatan negatif. Nah, karena ini diikat oleh ini, sehingga ini nggak bisa lepas. Ya, bisa ini dilepasin bisa. Caranya bagaimana? Ditembaklah elektronnya. Kalau ditembak elektronnya, maka itu akan mengeluarkan energi yang begitu dahsyat. Jadi hari ini nuklir itu adalah senjata yang paling ampuh. Nembaknya cuma 1 elektron dia, gitu kan. Tapi kemudian karena itu miliaran, jadi si uranium itu kan cuma sebesar ini, sebesar uang berapa? 100 ya, uang 100 tapi tebal segini. Itu bisa menghasilkan bahan bakar sebanding dengan 1 ton batu bara. Saking dahsyatnya. Nah, uranium itu yang dipakai nuklir hari ini adalah dia hanya memisahkan 1 elektron dari atom. Ditembak elektronnya gitu dan keluar, maka keluarlah energi. Tapi kalau misalnya sekian miliar atom, kan tenaganya jadi besar. Nah, itu hanya untuk melepaskan muatan dari positif gitu. Gak kepikir kan? Hari ini kita gak kepikir. Padahal pertama kali diciptakan bom atom itu tahun sekitar 40. Percobaannya kan dilakukan di ini Nagasaki dan Hiroshima ya. Itu
kalau nggak salah cuma 900 kilo ya, 900 kilo atau 9 enggak, belum 1 ton ya, itu 900 kilo, itu masih bom atom, itu ledakan antara atom. Nah itu dijatuhkan di Nagasaki tahun 44-45 kalau nggak salah. Maka ketika dijatuhkan 9 kintal ya, atau 900 kilo, itu kalian ledakannya itu, tanah itu sekitar, kalau diameter dibulatkan ini, kalau dibulatkan ini, itu 45 kilometer itu. Nah, ledakannya kalau disimpan di sini, dia jatuh di sini, maka itu adalah sampai 45 kilometer. Kebayangkan, itu hanya bom atom biasa. Ya, sampai hari ini kan sampai tahun berapa ya, Jepang belum bisa mengatasi tanah akibat ledakan bom itu. Nah, hari ini dia katanya Jepang bisa dengan cara dibom lagi, itu jadi tanah subur gitu. Yang mendengar suaranya perempuan nggak bisa hamil. Yang mendengar suaranya ayam tidak bertelur. Itu saking dasarnya bom itu. Nah, sejarah, di dalam pelajaran sejarah, kenapa sih Jepang dibom atom? Pada saat itu kenapa? Karena tahu menjajah dunia itu Jepang tidak membutuhkan waktu puluhan sampai ratusan tahun, nggak perlu. Indonesia aja dijajah dengan hanya ini masih udah ya? Yuk sudah? Hah? Belum? Nah, jadi ketika Jepang itu menjajah Indonesia itu sebentar banget, cuman 3,5 tahun. Tapi Indonesia melaratnya setengah mati oleh Jepang itu. Benar itu, Jepang itu melarat setengah mati. Nah, Jepang cuma mengatakan bahwa aku ini adalah saudara kuning kamu, gitu kan. Nah, Jepang itu saking jagonya seperti itu. Jadi seluruh dunia pada saat itu, kalau Jepang tidak dibom, mungkin hari ini juga masih dijajah Jepang. Amerika juga hampir-hampir dijajah Jepang. Nah, kenapa mesti dibom tanah airnya? Karena orang Jepang itu punya surga ya. Agama Shinto itu surganya ada di Jepang. Udah bom atom aja balik lagi kan tuh, penduduknya kan menyerah. Termasuk yang di Indonesia juga gitu. Nah, itu hanya satu ledakan yang kurang lebih 900 kilo. Hari ini yang namanya peluru kendali itu tonan itu. Itu tonan itu. Jadi kalau misalnya mau ngeledakin Jakarta, cukup dengan hanya satu yang panjangnya 25 meter. Itu hancur tuh Jakarta. Jakarta yang mungkin sebanding dengan besarnya 5 kali Kabupaten Bandung yang gede. Jakarta itu 5 kali Kabupaten Bandung. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa kita pelajari muatan ini? Nah, muatan itu sedasar itu. Sekarang ini, bumi yang diameternya kurang lebih berapa? 40.000 km ya. Bumi itu diameternya 40.000 km. Dan itu ketarik oleh muatan apa? Muatan matahari. Jadi bumi itu diatur oleh muatannya matahari. Dia nggak akan lepas. Itu nggak akan lepas karena dia ada tarik menarik dengan matahari. Itu. Nah, itu karena ada muatan di situ. Muatannya bentuknya apa? Bentuknya adalah tarik menarik antara magnet utara dengan magnet selatan. Jadi di matahari itu ada bagian magnet utara, ada bagian magnet selatan. Di bumi juga sama, ada magnet utara dan magnet selatan. Magnet utara, magnet selatan ini di mana? Ada yang tahu nggak? Saya nggak tahu sih. Ada di sama selatan, Pak. Kalau misalnya ini sebuah bumi gitu ya. Nah, bumi itu ada magnetnya juga. Nah, itu ini selatan, ini utara. Ya, kira-kira magnet selatan terletak di mana? Di mana? Utara lah. Utara magnet. Nah, jadi kalau misalnya matahari juga sama, dia punya magnet. Nah, ketika magnetnya berbeda jenis, utara dengan selatan, dia akan tarik balik ini. Tapi nggak akan nempel. Nggak.
Nah, kemudian ketika misalnya dia matahari utara, bumi utara, dia akan menjauh. Nah, sehingga bumi itu berputar terhadap matahari itu tidak bulat, tidak lingkar gitu kan. Tapi kayak tahu kan? Kenapa begitu? Karena pada saat magnet utara bumi ketemu dengan magnet utara matahari, dia akan menjauh. Cirinya apa coba kalau menjauh? Kalaupun musim panas, kalian akan terasa dingin. Itu menandakan bahwa bumi berada posisi terjauh dari matahari. So kalian musim panas apapun, tapi ketika itu pasti terasa dinginnya agak kepala gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata magnet utara matahari ketemu dengan magnet selatan bumi, dia akan mendekat. Bumi itu akan mendekat. Maka disitulah jarak terdekat antara bumi dengan matahari. Walaupun musim hujan, kalian akan dirasa di rumah pasti panas itu. Pernah kerasan gitu? Kenapa? Karena yang muatan di situ adalah elektromagnetik. Elektromagnetik tembus ke berbagai benda. Jangankan tembok, besi pun tembus. Hebatnya ya. Ada yang bisa manusia bikin gitu? Gak ada sampai hari ini. Jadi matahari itu mengatur perputaran bumi. Karena apa? Karena ada muatan listrik antara bumi dengan matahari. Kebayang tidak kalau matahari nggak ada? Ya sekali kebayang nggak kayak matahari nggak ada? Maka seluruh planet itu pasti beradu ya. Padahal muternya itu ini matahari ini, bumi muternya ke sini, gitu. Nanti yang satu lagi yang apa? Yang paling dekat itu Merkurius ya. Merkurius dia mutarnya ke atas. Yang satu lagi mutarnya ke sini. Kalau dia posisi sejajar beradu nggak? Beradu karena mutarnya nggak. Ini ke sini, terus ini juga ke sini kan gitu enggak. Yang satu mutarnya ke sini, ke atas. Yang satu mutarnya ke sini. Yang satu lagi mutarnya ke sini. Itu putarannya nggak bulat lagi. Gitu ya. Kalau misalnya kalian nanti main ke 8 ya, ke 8 itu lembaga antariksa nasional ya. Nah, biasanya kalau MDC suka main ke situ, ke 8. Jadi kita bisa lihat posisi matahari itu seperti apa. Karena matahari itu juga berotasi ya. Kalau bumi 2 kan, dia berotasi, dia juga berevolusi. Di samping bumi berputar terhadap dirinya sendiri, maka terjadilah 24 jam, ya kan? Siang dan malam itu adalah akibat perputaran bumi sendiri ya. Nah, kemudian terjadinya perputaran 365 hari itu karena berputar terhadap matahari. Jadi di samping dia berputar sendiri, dia juga berputar terhadap matahari. Maka bumi 2 kali ada evolusi, ada perputaran terhadap matahari, ada rotasi berputar terhadap dirinya sendiri. Bisa ya? Bisa digambar nggak? Bisa digambar nggak pikiran kalian? Bisa, jadi bari putaran, bari muter. Ya, jadi ada dia berotasi, tapi dia juga berevolusi. Hebat ya? Beratnya berapa? Itu bumi gede banget. Tapi adanya kenapa ya? Kenapa air nggak tumpah di dalam bumi yang begitu berat ya? Kenapa coba? Karena kan kalau kalian ngambil bola, kalian tumpahkan air kan pasti ke bawah kan? Tapi bumi yang berat gini, airnya juga nempel semua. Kenapa begitu? Logika kalian pasti nggak terima. Ya kan? Karena ada gravitasi bumi. Semuanya mengarah ke tengah bumi. Gitu kan. Ya, itu medan magnet itu. Sekarang buktinya bahwa bumi punya medan magnet. Kalian coba lihat kompas. Kompas selalu menunjukkan arah utara, ya kan? Iya, Pak. Itu. Nah, itu menunjukkan bahwa bumi itu punya medan magnet. Atau misalnya medan magnet yang paling dekat itu nanti kalian pernah ke Mekah, mobil yang tersedot oleh gunung magnet itu kesedot mobil itu, walaupun kalian didiemin, dikunci, dia maju gitu, gitu kan di situ ada medan magnet. Nah, itu adalah muatan listrik. Bisa ya dipahami ya? Mau pelajaran ngedongeng enggak? Pelajaran ngedongeng mas? Hah? Ya. Nah, kalau kita lihat
Sebenarnya matahari nggak pernah padam ya. Matahari nggak pernah padam. Ya. Ketika kita malam, sesungguhnya kita membelakangi matahari. Ya. Ya. Nah, ketika kita terang ini, berarti kita menghadap matahari sebagai keluar. Gitu. Kegambarnya. Bingung Pak, saya gimana gitu kan. Dulu pernah anak paket B juga nanya, Pak, kata siapa bumi itu bulat gitu kan. Kenapa gitu? Nah, dia terprovokasi oleh AI atau oleh apa ya di YouTube lah. Bahwa bumi ini nggak bulat Pak, tapi datar katanya. Jadi ada memang siapa yang kata bumi bulat datar kan? Tapi saking gedenya bulat itu jadi sehingga terlihat datar gitu kan. Kalau bumi ini lurus gitu, berarti nggak ada siang dan malam, nggak ada waktu, nggak ada, nah itu pokoknya nggak ada semua. Karena matahari berarti menghadap matahari terus kan? Iya. Itu. Nah terus kita buktikan bumi bulat gimana? Gampang. Kalian pergi ke pinggir pantai, kemudian lihat kapal. Yang pertama kelihatan nggak badannya, tapi ujung benderanya ada. Itu menandakan bumi itu bulat. Iya kan? Kemudian kalau kalian lihat garis pantai ya, garis air di laut itu kan nggak ada ujung kan? Nah itu menandakan tuh itu bulat begini loh. Tapi karena saking gedenya, saking gede banget sehingga terlihat seperti datar. Nah dia gunainya bagi ini ada yang pernah muslim? Ada PKM. Kamu pernah muslim? Siapa lagi? Ya. Nah di muslim itu penjelasannya begini. Dia gunain dari ayat Quran hebat itu. Bahwa sesungguhnya bumi ini dijadikan untuk hamparan buat kalian. Nah, yang namanya hamparan pasti lurus gitu kan? Kalau misalnya apa tikar yang paling tidak lurus kan? Ya, saya bilang kalau kamu menerjemahkan seperti itu, ya nggak bisa. Kenapa? Sekarang coba tanya deh. Kalau hamparan monyet kayak apa? Pohon kan? Pohon kan berbentuk pohon. Itu hamparan monyet. Itu gambaran mereka kan gitu. Gambaran manusia ya ceritanya ini gitu kan. Nah nggak akan terlihat karena diameter bumi itu kurang lebih 40.000 km. Ya. Nah kita kembali ke muatan. Jadi itulah muatan yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Esa ya. Jadi ternyata bahwa benda-benda ini awalnya sudah memang apa namanya? Sudah memang mengandung itu. Jadi gini, kalau misalnya di dalam agama Islam ada yang mengatakan bahwa aku berikan kalian ilmu gitu kan, aku berikan itu ada ayat Quran. Ada yang mengatakan kalian aku beri ilmu. Buktinya apa? Gampang buktinya. Gini, kalau di dalam laptop ini kalian mau nulis surat ya, tapi wordnya nggak ada, bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Kalau Microsoft-nya nggak ada di ini, ada bisa nggak? Nggak bisa, mesti di format dulu kan. Nah, atau kalian menggambar, yang suka gambar, misalnya pakai Corel Draw ya. Corelnya nggak ada di sini, bisa gambar nggak? Nggak bisa. Ternyata manusia sejak lahir itu sudah diformat otaknya oleh Allah. Kalian itu cuma apa? Belajar itu cuma nyalain saklar gini nih. Track gitu kan, jadi lampunya sudah ada, ininya sudah ada gitu. Makanya manusia belajar apapun bisa kan, karena otak kalian sudah diformat. Nah itu yang disebut aku beri kalian ilmu itu. Baru paham itu ya? Oh ternyata ini loh gitu kan. Bapak juga baru sadar tahun berapa ya? Ketika iya ini saya lagi menggambar. Kalau aplikasi ini nggak ada, oh nggak bisa. Jadi manusia itu sudah diformat dari awal. Ya, nah untuk bisa ini, jadi tadi kalian sudah bisa menggambarkan atau sudah diberikan beberapa contoh. Apabila misalnya sebuah kertas dipotong-potong kecil-kecil, kemudian ambil mistar plastik digosokin ke rambut, maka itu akan terjadi muatan listrik. Bukan tercipta muatan listrik, bukan, karena itu hanya perpindahan elektron yang ada di rambut pindah ke plastik mistar itu, sehingga di mistar itu jadi muatan positif. Ketika ini muatan negatif, ini muatan positif, pasti dia loncat. Secara alamiah begitu ya, positif dan negatif saling terpengaruh.
Kalian laki-laki pasti tertarik perempuannya. Kalau nggak tertarik, kalau bayang itu jadi siapa sih? Ada gitu ya. Pasti begitu. Mau binatang juga sama. Secara alami positif pasti menarik yang Negatif. Nah kemudian kita coba menghitung kalau misalnya apa kalian besi magnet tahu? Besi magnet tahu? Coba Yang kayak gimana? yang bulat buku yang minggu Yang apa? yang bulat bukan Bisa bulat. Dia Bisa. Ini Kalau- kalau di speaker tahu speaker? Iya. Speaker tahu. Di bagian belakangnya kan ada yang bulat gitu ya. Kalau kalian dibuka itu nanti bulat ini pipi, tengahnya bolongan gitu. Iya. Nah itu besi magnet. ya Nah, besi magnet itu kalau dia ini ada dua, ada ini satu, ini ada satu misalnya. Kalau dia nempel itu berarti positif dan negatif. Iya. Begitu nempel berubah. Yang ini nempel, yang ini jadi medan magnet selatan, yang ini jadi medan utara. Kalau sudah nempel, gitu. Tapi sebenarnya jarang, karena udah begitu dekat juga dia nggak akan nempel. Kecuali kalau memang berbahaya. Nah, sekarang kita coba balikin deh. Yang ini, yang bagian ini utara, ini selatan. Yang ini utara, ini selatan kan? Kalau diginiin kan ketemu utara dengan selatan, ini nempel kan? Sekarang balikin ini. Jadi utara dengan utara. Ambil gelas yang apa namanya? Yang cukup untuk besi magnet itu masukin satu lagi masukin. Dia akan ketarik, tapi dia nggak akan nempel begini. Dia akan menjaga jarak segini. Karena tolak menolak. Itu ada muatan positif dan muatan positif. Atau kalau mau nyoba boleh. Ini setelah ini positif nih, ini positif, coba digini. Kan pasti konsleting kan? Keluar cahaya kan? Karena itu muatan positif dengan muatan positif. Itu, apa pernah coba tuh di rumah tahun berapa ya? Coba itu tahun 2000 berapa ya? 2001. Oh, 2001. Makanya listriknya 10 ribuan. Coba nyobain kan itu 3 fasa ya? 3 fasa. Nah, yang satu di sini, wah meledaknya bukan main, bledau gitu kan, semua itu gitu. Tapi kan ada pengaman ya, yang disebut dengan apa? MCB, tahu MCB? MCB nggak tahu? Kalau di meteran, di bawah ada saklar kan, saklar yang seksi di kanan itu MCB, itu adalah pengaman apabila terjadi konsleting. Ini kan yang nyimpen kan. Kalau misalnya nggak ada ini konsleting, kebakaran lu mau main. Coba aja kalau nggak percaya buka MCB-nya, kalian konsleting kan pasti kebakaran. Jangan coba-coba tuh Pak. Ini sebutnya pengaman gitu. Kalau dulu bukan MCB apa? Sikring ya. Kalau yang punya motor pasti tahu ya. Sikring ya. Yang pipi ataupun yang beling gitu ya, yang bulat ya. Nah itu kalau yang pipih itu kan disambungin dengan besi yang dalam ya. Kalau dia kebakar, patah, berarti dia nggak akan jalan. Nah itu adalah mencegah. Kalau terjadi konsleting itu dulu yang putus. Nah sekarang lebih otomatis menggunakan MCB ya. MCB itu kalau ininya terjadi konsleting pasti dia ceprek gitu kan di rumah. Tapi kalau mau kebakaran mau buka aja itunya, cobain. Dia ada konsleting, mau balik, udah. Kalau motor, kalian di rumah tegangan rata-rata berapa? Tegangan voltasenya berapa sih? Di rumah berapa? Motor atau Di rumah, listrik rumah. Tegangannya berapa? 1200. Itu mah dayanya. Tegangannya itu adalah berapa? Di kita berapa? 220 volt ya. 220 volt ya. kayaknya kok ya 220 volt semua di Indonesia rata-rata 220 volt. Kalau di Jepang biasanya mereka pakai 100 volt. Kalau 220 volt itu stabil ininya, apa tegangannya. Nah itu 220 volt. Sekarang motor yang dibusi berapa volt? Kan di ini kabel di busi itu kan ada kabelnya ya. iya Nah itu coba di jaraknya dia agak jauhin dikit. Keluar cahaya nggak? Kalau dihidupi. Ini kan keluar kan warna biru kan, gitu kan? Pernah nyoba nggak motor? pernah saya sekali
Kalau mesinnya error, Terus dipegangin gitu. Iya. Enak ya? Baru lagi error lah. Berapa volt kira-kira motor? Rata-rata mobil motor berapa volt itu? Tahu nggak berapa volt? Tahu kalau saya nggak 20.000 volt itu. 20.000. Iya, rumah aja cuma 220. Makanya kalian kalau misalkan ada yang ada yang mancing ya, tapi pakai itu kan sistem itu kan. Iya. Nah, 2 meter itu ikan mati tuh. Terus gitu kan. Oh, tapi kalau kena kaki kalian juga lumayan itu. Itu yang mancing pakai ini. Itu kan terus kalau kena orang juga. Kalau mau dipijit pakai itu enak gitu. Di rumah 220 volt kalian kalau kena setrum juga lumayan kan. Nah, apalagi kalau setrum mobil itu 20.000 volt rata-rata itu. Sampai keluar, kalau di mobil itu sampai keluar cahaya kan. Di kendaraan itu kalau dia jarang segini aja, dipegangin ini, hidupin di motor, itu keluar cahaya. Itu 20.000 volt. Apalagi kalau sutek rata-rata 220.000 volt. Sutek tahu kan? Kabelnya gede-gede itu. Dan itu lumayan tegangannya. Tapi kalau bisa jangan ini ya. Jangan main-main di bawahnya itu. Di bawahnya itu ini kabel sutek kan gede ya, kabelnya gede ini. Itu juga lumayan. Kalian coba bawa HP giniin aja nih. Sinyalnya gacor. Karena saking gedenya muatan itu. Nah itu kan dilarang ya. Di bawah sutet itu dilarang. Rumah juga dilarang. Itu harus jaraknya sekitar 50 meter. Kalau enggak, dan itu yang biar berubah apa? Gen itu. Kolesterol itu gen. Bapak punya pengalaman gini. Waktu itu Bapak jadi penasehat panti asuhan ya. Nah yang diterima panti itu kan orang-orang dua apa ya? Orang-orangnya. Itu ada, dia punya anak 5. Nah yang 2 itu ada kelainan, yang 3 enggak. Bapak tanya, Bu, Bapak sebenarnya tinggal di mana? Itu tinggalnya di bawah sultan. Dia rumahnya di bawah sultan. Jadi si 2 anak dia punya penyakitnya nggak tahu sampai hari ini. Jadi si darahnya berkurang terus. Tapi bukan leukemia atau anemia, bukan. Jadi gennya yang kanannya gitu. Karena apa? Karena radiasi elektromagnetik. Itu sebenarnya itu. Yang termasuk sutet apa aja sih Pak? Kayak kalau menara yang buat sinyal HP gitu itu termasuk Kalau sutet sinyal juga? enggak. Kalau itu kan apa namanya, dia hanya penghantar ke ini ya, ke mana, ke atas kan, penghantarnya ke satelit ya. Tapi kalau setrum kan ini gede setrum itu nyala jalan itu dari 220.000 volt sampai 500.000 volt. Dan itu enggak benar. Jadi ketika anak itu ditanya ini, oh ternyata pengaruh dari radiasi sutet. Penyakitnya sampai waktu itu Bapak nggak tahu, disebut leukemia bukan, jantung bukan, anemia bukan, tapi setiap bulan darahnya berkurang terus. Nah untungnya apa ya, pada saat itu, waduh Bu, di panti nggak bisa sebiaya gitu, dihitung-hitung tahun berapa ya? Tahun 2014 itu, dihitung-hitung obatnya aja 4 juta sebulan. Kalau anak gua berarti 8 juta. Waduh, panti nggak punya uang sebesar itu. Nah ternyata dia sudah dilindungi oleh Yayasan Jantung Indonesia. Ya untung, kalau nggak itu biayanya kan. Nah itu efek dari radiasi elektromagnetik listrik. Itu akibat apa? Muatan listrik. Nah itu muatan yang sudah gede. Nah, kita coba dari muatan yang paling terkecil itu seperti itu.